Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa absen ya di ini 26 orang sambil menunggu teman-temannya bisa absen dulu di Spada, terus kemudian foto untuk foto absen ya. Kita hari ini masuk ke materi pedoman terapi gangguan jiwa. Kemarin itu kita masuk ke farmakoterapi, terapi dari patofisiologi obat depresi ya, obat depresi, anxiety sama baru depresi aja ya, depresi, anxiety, dan bipolar ya masuk satu lingkup ya. Kita masukin dulu ya pedoman terapi gangguan jiwa. Jadi secara keseluruhan kalau pasien gangguan jiwa itu tuh ibarat fenomena gunung es gitu. Jadi dia eh, kalau misalnya dia lebih apa penyakitnya itu gangguan jiwanya itu akan lebih kecil ketika dia ditangani oleh eh, orang yang tepat gitu ya. Seperti misalnya psikiater, psikolog, baru kemudian masuk ke bagian kita. Bagian kita seorang farmasis adalah tentang farmakoterapi obatnya. Cocok nggak dosisnya, pas nggak dosisnya dengan diagnosa seorang dokter atau psikiater itu tadi. Jadi kalau dalam fenomena gunung es itu semakin dia mengerucut berarti dia semakin bagus gitu, semakin baik. Semakin berarti tandanya dia pasien jiwa yang diperiksa oleh psikiater. Jadi dia terkontrol lah ibaratnya. Jadi gunung es ini melambangkan gangguan jiwanya, maka semakin mengerucut, maka semakin kecil gangguan jiwanya karena dia sudah diperiksa oleh psikiater. Nah, kalau misalnya yang di tengah ini kan dia dibagi nih yang kerucutnya itu pasien jiwa yang diperiksa oleh psikiater, bagian tengah itu pasien jiwa yang dijumpai di praktek umum misalnya bahkan pun di kita sendiri, misal overthinking atau eh, depresi minor itu seperti anxiety, deg-degan, cemas, berlebihan dan lain-lain. Nah, tapi kan nggak sampai yang bisa harus ke dokter. Nah, biasanya yang sampai butuh bantuan bantuan kesehatan yang eh, kayak psikolog gitu, itu tuh biasanya ini masuk ke kategori yang ini. Jadi lebih banyak tuh yang ini. Nah, yang tidak pernah berkonsultasi sama sekali, misal yang mungkin agak menggampangkan, sedikit agak menggampangkan tanda-tanda tubuh gitu ya, sinyal-sinyal tubuh. Sebenarnya gangguan jiwa itu sendiri atau gangguan sistem saraf itu sendiri, kalau misalnya selagi tidak mengganggu aktivitas, itu sebenarnya masih oke lah ya, masih dalam kategori aman. Tapi ketika dia sudah mengganggu aktivitas, itu wajib harus kita konsultasikan. Baik itu ke dokter, baik itu ke psikiater, baik itu ke psikolog. Nah, tingkatan dia akan sampai ke terapinya, minum obat, itu udah jauh ya. Dia harus sampai psikiater. Jadi, kalau sampai psikolog itu belum bisa kita pakai terapi obat gitu. Terus kemudian pedoman terapi gangguan jiwa. Prinsip terapinya satu, masalah gangguan jiwa itu kompleks dan dia tidak berdiri sendiri. Namun juga bisa bisa melalui dengan pendekatannya. Terus kemudian gangguan jiwa itu dikelompokkan jadi tiga faktor. Itu ada organobiologi, psikoedukatif, dan sosiokultural. Jadi itu semua penyebab penyebab dari gangguan jiwa itu sendiri. Tapi kita nggak fokus ke sini ya, kita fokus ke farmakoterapi, terapi obat untuk kesehatan jiwa. Lalu kemudian eh, dia menganut paham eklektik atau detail dan selektif serta holistik yang menyeluruh. Nah, tujuan terapinya kan kita fokus ke obat-obatannya ya, farmakoterapi. Jadi tujuan terapi itu sendiri adalah menurunkan atau menghilangkan tanda gejala. Jadi gejala yang disebut di sini adalah sama dengan patofisiologi. Patofisiologi itu sama dengan gejala. Jadi ketika patofisiologi itu terlihat, baik penyakit jiwa apapun ya contohnya, terapi yang dibutuhkan itu adalah obat-obatan tertentu. Nah, obat-obatan itu bukan untuk menyembuhkan langsung total hilang ya, tapi dia lebih menghilangkan gejala, jadi menurunkan atau meredakan. Lalu kemudian tujuan keduanya mengembalikan mengembalikan apa namanya mengembalikan kesehatan yang utama. Lalu kemudian meminimalkan risiko relapse. Relapse itu seperti
Kalau kita tidak diobati sama sekali dan itu terganggu dengan aktivitas tubuh, aktivitas yang lainnya, aktivitas sehari-hari terganggu karena penyakit mental ini, penyakit kesehatan jiwa ini, itu bisa sampai bunuh diri. Kalau sudah sampai bunuh diri kan itu udah mengganggu, udah relapse gitu. Misalnya resikonya udah fatal gitu ya, udah nggak bisa tertolong gitu. Belum udah nggak bisa berpikir jernih kalau misalnya gangguan jiwa. Dia tuh kecil, 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 tapi kalau misalnya terlalu bertumpuk-tumpuk, tapi akumulatif ya. Biasanya kalau kesehatan jiwa itu akumulatif karena eh, sistem saraf itu tidak bekerja, tidak memiliki kapasitas yang sempurna untuk menampung semua hal. Nah, di sini terapinya bertujuan untuk tiga hal ini. Yang paling utama sebenarnya untuk menghilangkan semua gejala, karena gejala itu eh, bisa membuat kita sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Misal, seminimal tidur aja. Sulit tidur, sulit untuk bersosialisasi gitu ya. Lalu kemudian, oke, pedoman terapi gangguan jiwa. Secara terapi biologis itu bisa dengan medikamentosa, psikofarmaka, atau psikotropik. Nah, lalu kemudian yang paling udah nggak bisa maksudnya udah nggak bisa diukur, nggak bisa ditangani lagi dengan obat-obatan, biasanya dipakailah ECT. ECT itu terapi kejang listrik. Karena biasanya saraf, dia kan penyakitnya kalau kesehatan jiwa itu adalah saraf. Saraf tuh banyak ya, bisa jadi yang jiwa, bisa jadi yang misalnya seperti saraf terjepit dan lain-lain. ECT terapi kejang listrik itu biasanya yang dikategorikan sebagai fisiologi. Oh, apa namanya? Kalau terapi ini tuh fisiologi, radiologi gitu ya, yang fisiologi untuk terapi misalnya saraf dan Fisioterapi, Bu. kayak fisioterapi. Nah, fisioterapi. Jadi terapi kejang listrik itu sama ya. Itu biasanya untuk yang sistem saraf, bukan yang tentang gangguan jiwa. Nah, biasanya ada juga tuh yang kalau yang terbaru itu di kepala, saraf kepala itu dipasang listrik. Tapi saya belum mempelajari ya kalau yang di kepala itu juga pakai kejang listrik yang di tempurung kepala. Jadi dia memakan sistem saraf pusat gitu. Dia mengkejangkan apa namanya? Mengejutkan sistem saraf pusat supaya saraf bekerja normal kembali gitu. Lalu kemudian ada psikoterapi. Psikoterapi itu memperkuat mekanisme pertahanan diri dengan cara reassurance, sugesti, ventilasi ya. Psikoterapi seperti saran ya, advice-advice gitu ya. Kemudian bisa dengan terapi sosial. Terapi sosial yaitu peran keluarga dan lingkungan penting dalam proses penyembuhan pasien. Jadi terapi sosial itu eh, kalau dibilang itu adalah terapi pendukung, sebenarnya terapi sosial adalah terapi yang utama ya kalau menurut saya. Tapi ketika dia sudah terlalu parah, maka farmakoterapi itu terapi utama. Jadi harus disandingkan. Jadi terapi nggak ada yang begitu terapi utama karena dua-duanya harus dilakukan. Jadi nggak bisa juga hanya karena minum obat terus meredakan meredakan gejalanya, tapi dia harus minum obat dan juga terapi sosial gitu ya. Lalu kemudian pendekatan psikologik. Jadi pendekatan psikologi itu seperti ke psikolog ya, konseling, misal gitu. Terus bisa dengan kognitif behavior terapi oleh terapis terlatih. Jadi dia lebih ke psikiater. Sebenarnya kalau yang untuk memberi obat itu adalah psikiater. Ketika psikolog itu hanya untuk menjadi teman pendengar kalau tidak punya teman, tidak punya terapi sosial itu tadi. Lalu kemudian psikoterapi psikodinamik itu oleh terapis terlatih, sama ya, kognitif behavior terapi, psikoterapi, dan psikodinamik. Lalu kemudian konseling. Konseling itu dianjurkan untuk pasien dengan gangguan jiwa ringan. eh, Juga ikut membantu pasien ya, itu untuk mengembangkan keterampilan yang lebih efektif untuk menghadapi hubungan sosial dan interpersonal. Jadi konseling itu ya sama ya, poinnya adalah ngobrol. Ngobrol, menceritakan masalahnya apa, meminta pandangan. Jadi konseling lebih oke supaya konseling ke orang yang tepat, konseling ke tenaga medis yang tepat itu lebih better dibanding eh, sembarangan konseling ke orang lain gitu. Nah, sebagai pendekatan tambahan untuk gangguan jiwa berat. Lalu kemudian konseling juga mungkin melibatkan elemen dasar. Bisa membantu pasien untuk mengenali perasaan mereka, membantu mengekspresikan perasaan mereka, mengkomunikasikan pemahaman konselor terhadap mereka, memberikan waktu, perhatian, dan dukungan kepada pasien.
Lalu pendekatan sosial lingkungan yang tadi saya bilang, pendekatan sosial sebenarnya kalau yang gampang pendekatan sosial itu dari keluarga ya, dari keluarga mungkin support moral, support motivasi, support yang selalu kehadiran, support yang eh, bisa ditemani gitu ya. Psikoedukasi kepada kerabat mengenai mengenai gangguan jiwa yang diderita oleh pasien. Jadi mungkin bisa kita sebagai farmasi juga bisa untuk kalau misalnya pasiennya itu sudah masuk kategori untuk harusnya diterapi dengan obat, kita ketika memberikan obat, mungkin kita bisa juga menambahkan untuk keluarga pasien agar eh, pasiennya itu diajak berbicara, pasiennya itu ditemani, pasiennya itu tidak boleh merasa sendirian gitu ya. Lalu melibatkan keluarga dalam penata laksanaan gangguan jiwa, khususnya pada gangguan jiwa kronik. Jadi keluarga itu berperan penting ya. Ketika gangguan jiwa, menurut saya eh, tidak boleh merasakan tidak ada support gitu ya. Tidak ada support. Jadi minimal support satu anggota keluarga itu udah better dibanding nggak sama sekali. Nah, jadi obat juga berlangsung dan support keluarga juga juga didapatkan. Lalu untuk psikofarmaka itu adalah terapi yang menggunakan obat ya. Klasifikasinya itu ada antipsikotik menggunakan obat golongan antipsikotik, neuroleptik atau mild tranquilizer, lalu kemudian obat antidepresi yang kita bahas kemarin, obat ansietas ya anxiety ya sama anxiolytika, minor tranquilizer, anti-mania, anti-insomnia, hiperaktivitas, anti konvulsi, anti Parkinson. Jadi semuanya itu untuk menstabilkan. eh, jadi gangguan jiwa itu dia tidak stabil, dia tidak bisa mengkontrol apa yang dia rasakan, mengkontrol apa yang dia pikirkan, dan mengkontrol bagaimana harusnya moodnya gitu ya. Jadi dia membutuhkan obat-obat ini semua supaya keadaan diri dan hati dan pikirannya itu stabil. Karena kembali lagi, yang rusak itu adalah sistem saraf pusat yang ada di otak gitu. Lalu kemudian jenis-jenisnya. Untuk golongan potensi rendah itu biasanya digunakan dosis lebih dari 100 mg per hari dan efek sedasinya kuat. Yaitu ada klorpromazin, tioridazin, terus kemudian levopromazin. Itu yang biasanya dipakai untuk yang potensi rendah. Lalu kemudian flufenazin, trifluoperazin, perpenazin, dan haloperidol. Jadi golongan SRI dan SSRI itu adalah lini pertama dan lini kedua. Itu udah pasti ya. Kalau untuk obat obat kesehatan jiwa itu golongan SRI dan SSRI. Nah, biasanya itu dipakai kurang dari 100 mg per hari dengan efek sedasinya kurang juga kalau sampai tinggi. Terus kemudian ada golongan atipikal. Itu ada risperidon, biasanya sering dengar ya risperidon. Lalu kemudian ada clozapine. Nah, itu biasanya selalu digunakan untuk penyakit apa namanya? Terapi-terapi dalam gangguan jiwa. Kemudian ya olanzapine ini adalah turunan dari clozapine juga ya sama, tapi dia satu golongan. Lalu kemudian ada antipsikotik. Antipsikotik itu indikasinya bisa digunakan untuk skizofrenia akut dan kronis, psikosis akut lain, termasuk organik, lalu depresi berat dengan gambaran psikotik yang jelas, dan sindrom Guillain-Barré. Jadi, antipsikotik sebenarnya bisa digunakan, bisa digunakan terapi antipsikotik ketika dia sudah terlalu parah. Jadi, keparahan itu kan kita juga mengetahui kalau kesehatan jiwa ini gampang untuk memberikan terapi obat karena obat-obatan yang diberikan itu tidak serta merta bisa didapatkan di apotik umum atau sembarangan. Nah, jadi otomatis kita akan selalu memeracik atau menyediakan obat, menyiapkan obat berdasarkan diagnosa dokter, bahkan eh, dosis yang dokter berikan, dokter yang mengetahui dosis itu cocok ketika ketika pasien berkonsultasi kepada dokter. Oleh karena itu dokter bisa mengkategorisasikan dosis yang tepat untuk si pasien gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai farmasi untuk di rumah sakit jiwa biasanya itu memberikan obat sesuai dengan dosis yang diberikan yang diberikan dokter. Karena
kita hanya perlu untuk memberikan edukasi kepada keluarga yang bersangkutan ketika mengambil obat, atau mungkin pasiennya masih dalam gangguan jiwa yang nggak begitu parah, masih dalam tahap awal, itu mungkin bisa kita berikan semangat ya, semangat atau support ketika pemberian obat. Jadi farmasi juga bisa berperan, dalam eh, mensupport atau memberikan efek apa ya, efek kalau si pasien itu juga disupport oleh semua orang gitu. Jadi kalau secara pelayanan, kalau misalnya kitanya juga cuman hanya sekedar memberikan seperti itu kan, kalau misalnya orang yang gangguan jiwa, ini kita nggak masuk ke gangguan jiwa yang gila ya. Ini kita maksudnya ke gangguan jiwa misalnya depresi, depresi minor atau anxiety, itu kita harus memiliki mood juga yang bagus gitu supaya pasien kita tidak tersinggung, dan ketika kita bisa mensupport moral itu lebih baik dibanding obat gitu ya. Lalu kemudian untuk dosis terapeutiknya ini biasanya yang digunakan ada chlorpromazine, itu biasa digunakan 150 sampai 1.800 miligram per hari, dan itu biasanya digunakan sesuai anjuran dokter. Jadi sesuai ke tingkat keparahan dari pasien itu sendiri. Terus ada thioridazine itu 100 sampai 800 miligram per hari. Ada trifluoperazine 5 sampai 60 miligram per hari. Haloperidol lah, haloperidol ini biasanya lebih sering digunakan ketika pasien bipolar gitu ya. Itu 1,5 sampai 100 miligram per hari. Risperidon itu 2 sampai 6 miligram per hari. Clozapine itu 25 sampai 100 miligram per hari, dan olanzapine 5 sampai 10 miligram per hari. Nah, obat-obat ini dosis terapeutiknya itu biasanya paling maksimal itu 1.800. Yang kalau misalnya yang chlorpromazine paling maksimal 1.800. Tapi sebenarnya kalau misalnya ketika dia dia tidak akan dia dia itu bukan yang selalu meningkat per kali pemberian obat. Jadi dia bisa saja ketika kesehatannya membaik, dia akan diturunkan dosisnya. Jadi dia tidak bukan obat yang diberikan dosis stabil gitu ya. Dia bisa diturunkan dosisnya, bahkan kalau bisa sampai pelan-pelan melepas obat-obat gangguan jiwa ini. Karena dia kan ketergantungannya itu sangat tinggi ya kalau obat-obat gangguan jiwa. Kemudian obat-obat antidepresi ini jenis-jenisnya ya, yang bersifat sedatif itu ada amitriptilin. Itu dia 75 sampai 300 miligram per hari pemberiannya ya secara terapi. Terus imipramin itu 75 sampai 300 miligram per hari. Yang bersifat aktivasi atau non sedatif itu ada meclobemid sama sertralin. Nah, itu kalau meclobemid secara terapi itu dipakai 300 sampai 600 miligram per hari. Kalau sertralin 50 sampai 200 miligram per hari. Lalu kemudian kategori antidepresi ini sendiri itu ada antidepresan klasik, ada antidepresan baru. Kalau antidepresan klasik itu dia menggunakan antidepresan trisiklik yang lama ya. Lalu kalau yang baru itu pakainya SRI yang saya bilang tadi, serotonin reuptake inhibitor. Biasa SRI, SSRI gitu. Lalu yang klasik itu TCA ya, biasanya itu golongan TCA yang biasa kalian dengar. TCA cara kerjanya menghambat pengambilan kembali reuptake noradrenalin dan serotonin. Digunakan secara luas di seluruh dunia, harganya murah. Kalau TCA itu plusnya. Lalu kemudian efek samping TCA itu sendiri itu bisa mulut kering, penglihatan kabur, konstipasi, retensi urin. Lalu kemudian ada hipotensi postural, pusing. Bisa juga menyebabkan takikardi. TCA juga bisa menyebabkan berat badan naik dan mengantuk. Terus sedasi, kepala terasa ringan, gangguan konsentrasi. Jadi sekarang TCA itu lebih sedikit yang menggunakan TCA untuk lini pertama sekarang. Jadi lebih banyak menggunakan lini pertama itu SRI, yang tadi ya, yang antidepresan baru itu serotonin reuptake inhibitor, atau SSRI. Lalu kemudian contoh TCA itu ada klomipramin, imipramin, amitriptilin, metroptilin. Biasanya yang kita sering dengar itu amitriptilin ya. Yang biasa sering kepake di golongan TCA itu amitriptilin. Nah, yang dosis dan lama pemberian TCA mulai 25 miligram per hari. Titrasi 150 miligram, jika lebih tinggi dirujuk ke psikiater. Jadi TCA ini sendiri lumayan apa ya namanya, lumayan membuat pasien juga kurang patuh karena dia sebenarnya kebanyakan efek samping.
Efek samping dari golongan TCA ini cukup lumayan banyak ya, terutama mulut kering itu tadi yang sangat mengganggu. Mulut kering, terus kemudian kalau mengantuk ya semua obat rata-rata ya, tapi yang sangat paling mengganggu itu mulut kering karena bisa menyebabkan batuk. Jadi akhirnya rata-rata dokter biasanya memilih untuk menggunakan golongan SRI gitu. Terus kemudian minimum 2 bulan dalam dosis efektif, direkomendasikan 6 bulan. Nah, antidepresan baru itu indeks terapeutik tinggi itu ya, yang SRI dan SSRI. Ditoleransi dengan baik, lalu kepatuhan baik. Kenapa? Karena efek sampingnya juga minim. Efek sampingnya juga nggak seperti TCA. Kalau TCA itu efek samping yang sulit diterima gitu ya. Jadi akhirnya pasien pun juga kalau kepatuhan minum obatnya juga nggak begitu patuh akhirnya ya sembarangan juga karena itu tadi yang saya bilang yang sangat mengganggu di TCA itu adalah mulut kering gitu. Nah, contoh antidepresan baru yang golongan SRI itu adalah fluoxetine. Kalau misalnya merek-merek patennya Prozac gitu ya, sertralin, paroxetine, fluoxamine itu yang biasanya golongan-golongan tintin, min-min itu ya. Citalopram, tianeptine, meclobemid, trazodone, mirtazapine. Ini nama-nama mereknya ya. Tapi golongannya ini nih SRI dan SSRI. Ini pertama itu SRI dan ini kedua itu SSRI. Nah, anti ansietas itu ansietas adalah anxiety ya. Dia masuk ke dalam golongan benzodiazepine. Nah, sebenarnya banyak dia tuh psikotropika ya jatuhnya memang untuk penenang karena kan anxiety itu kecemasan. Jadi yang butuh diminum adalah obat-obat penenang itu seperti diazepam, lorazepam, bromazepam, jadi golongan zepam dan zolam. Alprazolam itu biasanya untuk biar bisa tidur karena eh, orang anxiety itu pasti akan mengalami gangguan tidur karena cemas yang berlebihan, eh, pikiran yang terus berputar gitu ya. Jadi akhirnya tidur pun juga terganggu karena tidak bisa tidur sama sekali. Nah, lalu kemudian ada golongan non benzodiazepin itu buspiron. Jadi kalau dosis-dosisnya biasanya digunakan semaksimal sebanyak ini ya. 4 sampai 50 miligram per hari, 2 sampai 10 miligram per hari itu tergantung tingkat keparahannya. Sebenarnya kalau misalnya alprazolam itu lebih baik tidak digunakan ketika diazepam eh, cukup untuk meredakan anxiety. Anxiety itu lebih ke kecemasan yang berlebihan ya, yang memang sangat perlu obat. Seharusnya cukup tidak menggunakan obat tidur gitu ya. Lalu kemudian ada antimania. Antimania ini litium karbonat. Biasanya dipakai 600 sampai 1.500 miligram per hari. Lalu karbamazepin, klonazepam, dan asam valproat. Bisa bisa digunakan sesuai sama. Jadi kalau golongan obat gangguan jiwa itu dia digunakan tergantung keparahan dari pasien. Keparahan tergantung gejala yang dialami pasien. Apakah lebih parah? Mungkin kalau sebelumnya parah hari ini mendingan itu bisa turun dosisnya. Atau hari ini mendingan besoknya parah lagi bisa dinaikkan lagi gitu ya. Kemudian anti insomnia nggak bisa tidur ya. Khasiatnya panjang. Kalau khasiatnya panjang itu diazepam. Itu biasanya 4 sampai 80 miligram per hari. Sama aja sebenarnya anti insomnia dengan ansietas itu selalu eh, berhubungan gitu. Karena apa? Karena insomnia karena apa? Karena overthinking, karena anxiety gitu ya. Makanya terlahirlah insomnia. Pikiran yang tidak pernah berhenti berpikir gitu. Karena berpikir akhirnya deg-degan akhirnya cemas akhirnya anxiety gitu. Nah, akhirnya insomnia. Jadi dia selalu berkaitan, makanya obatnya juga hampir sama, diazepam gitu. Kemudian estazolam ya golongan zepam sama golongan zolam gitu ya. Semuanya golongan psikotropik supaya bisa menenangkan. Jadi ada efek tenang gitu. Ada efek tenang, efek denyut nadi bergerak lebih lambat gitu ya. Nih, ini khasiat panjang ada diazepam, khasiat menengah ada estazolam dan nitrazepam. Yang khasiat pendek itu biasanya dipakai lorazepam ya, lorazepam. Tapi yang biasa kalau misalnya agak parah itu biasanya diazepam. Biar supaya dia juga tenang sehingga bisa bisa apa namanya memancing ngantuk itu tadi supaya tidak terlalu insomnia.
Oke, ini masuk anti insomnia, ini masuk anti konvulsi ya. Oke, sampai anti anti insomnia dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Besok kita masuk ke anti konvulsi dan pengertiannya. Untuk slide ini cuma sampai sini aja. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Kemarin berarti kita udah antidepresan, anxiety kita bahas lagi ya terapinya tadi. Kemudian anti insomnia, besok kita masuk skizofrenia dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Ini 29 orang, harusnya kita berapa orang? Mbak siapa? Mbak Dea? Ada yang nggak hadir, ada keterangan? Jumlah mahasiswanya 32, Ibu. 29 berarti yang nggak hadir 3 orang. Ada keterangan nggak? Nggak ada keterangan ya? Ada, Ibu. Oke, kalau gitu ada yang bertanyakan sejauh ini? Nggak ada, absen udah semua. Untuk absen, absen foto udah. Yang selesai boleh dipoto sekarang. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, pertemuan hari ini cukup sampai sini ya. Berarti untuk minggu depan tolong diingatkan saya, koordinator Hamin 1, materinya skizofrenia ya. Karena nanti saya lupa lagi, harusnya kita hari ini skizofrenia. Cuman lupa. Koordinator tolong ingatkan saya Hamin 1 skizofrenia ya, untuk minggu depan. Oke, kalau nggak ada yang bertanyakan, saya rasa cukup tuh pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.